Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, umat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau lebih intim lagi. Di hari Minggu ini kita beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan GPI Kalvari Misi Atambua. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti lewat siaran langsung Facebook Wilma Meke Silawati Mepat, Wilma Meke Sila, dan lewat radio Miskal Atambua. Mari sama-sama kita satu hati dalam hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kita mau datang dengan segenap hati kepada
sungguh-sungguh mau memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah bisa berikan salam untuk setiap anggota keluarga di rumah. Katakan damai bagimu, damai bagi seisi rumahmu. Katakan bersama-sama itu dengan iman. Damai sejahtera yang melampaui segala akal tercurah di setiap keluarga, tercurah untuk NTT, untuk Indonesia. Amin Tuhan. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih-Nya kepada kita. Katakan dia baik, dia sungguh baik. Kasih-Nya kepada mereka, suara katakan nyanyi. Amin Jesus. Puji. Kami berikan segala syukur kami, segala pujian. Puji. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari. Kasih-Nya kepada kita. Dia setia, dia sungguh setia. Kasih-Nya kepada mereka, suara katakan nyanyi. Kami sungguh merasakan mengalami kasih-Mu. Oh, nyanyi dan puji. Puji, deklarasikan selamanya dia berkuasa. Yes, selamanya dia mulia. Tidak terpengaruh kondisi yang kita alami. Kami mau katakan selamanya dia berkuasa. Ya, dia berkuasa. Selamanya dia Allah. Selamanya dia mulia. Selamanya. Sekali lagi katakan, syukurlah kepada kasih-Nya kepada kita. Katakan dia baik, dia sungguh baik. Amin Tuhan. Nyanyi. Puji, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Ayat yang mencintai Tuhan. Puji, katakan selamanya dia berkuasa. Selamanya dia Allah. Selamanya dia mulia. Yes Tuhan, selamanya. Deklarasikan selamanya dia berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat Tuhan. Selamanya dia mulia. Sekali lagi, selamanya dia berkuasa. Selamanya dia berkuasa. Dia tak pengaruh dengan kondisi zaman yang ada. Selamanya dia mulia. Selamanya. Katakan selama-lamanya. Selamanya. Yes Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir atas hidup kami, terjadi atas setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah. Pagi ini kita akan siapkan persembahan syukur kita, pembangunan dan perpuluhan kita. Mari kita bawa dengan penuh hormat dan rasa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami ada sampai pagi ini bukan karena kami kuat, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu. Amin Tuhan. Dari setiap rumah yang ada di kota Atambua, Amin. yang ada di seluruh NTT, Amin. ada pujian pengagungan kepada Tuhan. Bahkan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, memberikan penghormatan dan sanjungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pembelaanmu, perlindunganmu dalam hidup kami.
Dan semua yang ada pada kami ini datang dari Tuhan. Kami memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Kami bisa menghasilkan apapun yang ada pada kami karena Tuhan yang memberkati. Kami membawa korban syukur kami dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Karena Yesus berkuasa menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga setiap pemberian kami itu berkenan di hati Tuhan. Kami mengembalikan persembahan syukur kami, perpuluhan kami, bahkan dana-dana misi. Kami akan membantu saudara-saudara kami yang kesulitan di tengah-tengah keadaan ini. Kami juga minggu lalu sudah menabur ke BPD, dan kami bersyukur bahwa dari BPD sudah menyalurkan alat-alat untuk pengaman buat rumah sakit di Kupang. Bapak, kami mau menabur dari apa yang ada pada kami. Kami juga mau memberkati mahasiswa seminari Betel yang sedang ada diisolasi di Wisma Atlet. Kami tidak malu. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu atas anak-anak mahasiswa Turki ini, dan mereka mengalami Tuhan nyata atas hidup mereka. Kesembuhan yang sempurna terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Dan semua orang yang berseru kepada Tuhan pada pagi ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sedang terpapar COVID-19. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami menabur dengan sukacita dan penuh hormat kepada Tuhan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-Mu atas kami. Halau semua belalang pelabung, kutuk penyakit sampai wabah. Di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Itu sungguh-sungguh terbukti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian Inilah Zaman Elia. Inilah zaman hamba-Mu Musa. Inilah zaman hamba-Mu
setiap pribadi, memberikan hikmat dan pengertian, pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi terus bertambah dalam kehidupan kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau terus membesar kapasitas roh kami di hadapan Tuhan, menyiapkan rencana tanah hati kami yang baik. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, katakan dengan segenap hati, Engkau telah memilih
Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk semua orang yang mengikuti siaran langsung, baik lewat akun Facebook, baik lewat radio misi Kalvari. Kerajaan-Mu datang dan kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami, dalam setiap keluarga, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghancurkan segala pekerjaan musuh, segala kuasa penyakit, segala kuasa setan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian kami. Saudara angkat tangan, terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa menyucikan kami. Darah Yesus berkuasa menghancurkan segala tipu daya setan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, semua umat-Mu yang sedang menonton siaran ini menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa buat semua anak di manapun berada yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terry yang ada sakit di Irlandia, Reis dan keluarga menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Kau sedang mengikuti siaran ini, jamah Tuhan, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan imanmu, percayamu. Kami berdoa dari kota Atambua, kesembuhan mengalir di setiap hati, di setiap hidup, setiap tubuhmu dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Roh kebenaran mengalir dan menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh kebenaran memberikan kami pengertian yang baru. Berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, dan bawa kami pagi ini naik ke satu level baru, satu level keintiman dengan Tuhan, satu level pengertian yang baru, cinta akan Tuhan yang lebih lagi. Di dalam nama Yesus, setiap hati yang keras diangkat. Tuhan berikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, yang terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan roh hikmat dan wahyu turun atas kami semua, buat kami mengenal Tuhan dengan benar, menerima firman dengan pengertian yang benar dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, menaklukkan setiap pikiran, tunduk di bawah pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, 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 amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang pertama. Buka kitab suci dari kitab Wahyu, pasalnya yang pertama. Kita akan bacakan. Kitab Wahyu itu bukan kitab tentang antikris. Amin. Itu antikris itu cuma peran pembantu. Peran utamanya ialah Yesus. Wahyu pasal 1 mengatakan inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau buka kitab Wahyu, jangan pikir 66. Pikir Yesus. Amin. Wahyu pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes.
Jadi inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Kita akan baca ayat 4 sampai ayat 8 dengan bersuara. Semua yang ada di ruangan ini buka kitab suci. Saya berharap semua anak-anak rohani dan semua umat Tuhan di rumah ambil Alkitab. Minimal di smartphone ada Alkitab, baca. Ucapkan perkataan Tuhan dan hati kita mengaminkan. Jangan saudara nonton siaran langsung ini kayak nonton sepak bola sambil makan kacang. Kita ini sedang ibadah. Kita menghormati Tuhan. Amin. Ya. Baca kitab suci. Saya ingat itu. Orang kaya yang mati di neraka dengan Lazarus, dia bilang sama Bapak Abraham, saya tahu mereka tidak suka baca kitab suci. Orang yang tidak suka Tuhan itu tidak suka baca kitab suci. Tapi orang yang mencintai Tuhan, kesukaannya ialah merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Saya berdoa pada pagi ini, roh kesukaan akan firman Tuhan turun atas saudara semua. Walaupun tadinya tidak suka, mulai hari ini saudara suka. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Karena ini adalah musim-musimnya Tuhan. Musim untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, maka suka kata-katanya, suka firman-Nya, suka omongannya. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dan menyimpannya di dalam hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. 3. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dialah yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Semua baca. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Semua baca. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Wahyu tentang Yesus Kristus ini kitab terakhir dari Alkitab. Dan nanti skenarionya, iblis punya seluruh pekerjaan sudah selesai, tapi gereja dan Yesus Kristus masih ada. Saya berharap dalam minggu-minggu ke depan saya akan melanjutkannya. Di mana posisi gereja? Setan sudah dikalahkan pada waktu Yesus bangkit. Kemenangannya menghancurkan maut. Kerajaan maut sudah dilucuti, iblis sudah dilucuti, dan kemenangannya diberikan kepada kita. Dan di atas kemenangan ini kita berdiri dan menyembah Tuhan. Kita tidak sedang mengais-ais atau kita sedang berusaha untuk mencari kemenangan, tetapi di atas kemenangan Kristus kita berdiri dan beribadah kepada Dia. Kita yang mencintai Dia, yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, berdiri di atas kemenangan ini. Katakan amin. Karena ini sangat penting untuk kita mengenal siapa Allah kita. Pengenalan akan Allah membuat kita teguh berdiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan bersekutu di dalam penderitaannya.
supaya kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini satu paket, bilang satu paket. Mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya, mengikuti prosesinya, mengikuti segala hal yang harus kita lewati bersama Tuhan, baru kita dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Siapa Allah yang dicatat dalam kitab Wahyu? Sekali lagi saya mau katakan, waktu buka kitab Wahyu, jangan pikir antikris. Antikris itu peran pembantu dalam film ini, yang intinya tuh Yesus dan gerejanya yang menang. Amin. Siapa Allah yang menyatakan dirinya kepada Yohanes? Katakan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua yang ada di setiap rumah, yang ada di ITT, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia yang mengikuti siaran ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai engkau. Dari siapa? Dari Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapannya. Damai sejahtera yang kita terima dari Allah yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kita menyembah Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia menyebut dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 8. Saudara dan saya mengenal dan menyembah Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Namanya Alfa dan Omega, yang ada di A sampai Z. Tidak ada satu spasi dalam hidup kita di mana Dia tidak ada. Apakah saudara percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam peristiwa corona ini? Saya sungguh percaya. Kalau tidak, kita nggak ibadah di sini. Tadi saya pikir-pikir, sebenarnya kita bisa bikin siaran langsung di gereja, kayak katedral, kayak Polikarpus, kan tinggal kita tim lalu syuting. Tapi kenapa Tuhan seperti membuat hati saya untuk ada di rumah? Tadi saya langsung klik gitu ya, supaya wilayah Wekatimun ini juga mendengar penyembahan kepada Tuhan. Saudara tahu, waktu engkau menyanyikan nyanyian baru, banyak orang mendengarnya lalu percaya, menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Kita bisa pergi bikin siaran dengan kostum yang apa. Ini bukan sedang mengentertain orang. Tuhan bilang tetap di rumah, kita di rumah saja. Amin. Dengan segala keberadaan kita. Mungkin saudara yang ikut siaran ini setiap hari, saya khotbah ini hari yang ke-28. Ya, 28. Tadi kemarin 27. Saya berharap saya bisa lulus 1 bulan penuh setiap hari saya khotbah. Ya. Kenapa? Saya cuma mau taat. Saya, Tuhan merasa didesak dalam roh untuk mengambil waktu ini menjadi waktu yang sangat penting untuk intim dengan Dia. Mau atau tidak mau, semua orang ada di rumah. Dan semua orang akan mendengar firman Tuhan. Saudara yang tidak bisa ikut siaran langsung, saudara bisa download di YouTube David Agustinus, sehingga video-video ini akan saudara nonton tanpa online. Jadi di download langsung ada di HP, sehingga anak-anak kami yang ada di Irlandia, saudara bisa mendownloadnya dan dengar di rumah sekeluarga, menyanyi lagu, ikut menyembah, bangun diri dimanapun berada, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera yang mengikuti siaran ini, bahkan di Jakarta, di Solo, di Wonogiri sedang mengikuti siaran ini. Saya percaya Tuhan
Ya, Tuhan menghendaki ini sehingga Injil, perkataan Tuhan sampai di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Amin. Kita menyembah Allah yang pertama, Allah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Waktu Musa menanyakan siapa namamu, ayat Wahyu pasal 1 ayat 4 ini menunjuk kepada perjumpaan Tuhan dengan Musa dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepadanya, kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, begini kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Musa tanya, kalau orang tanya siapa yang mengutus? Aku adalah Aku. Aku yang telah mengutus Aku kepadamu. Dia ada sebelum kita ada. Dia ada sebelum Kejadian pasal 1. Sebab Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Ketujuh roh Allah melayang-layang, dan 7 roh Allah itu diberikan kepada kita. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh takut akan Allah, roh pengenalan akan Allah, roh Allah sendiri diberikan kepada kita. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh pengetahuan, roh pengenalan akan Allah, dan roh yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera Allah dari Dia dan dari ketujuh roh Allah itu memenuhi kita. Saya kira saya mau dapat satu lagu lagi tentang ketujuh roh Allah ini. Ya, betapa penting roh kebenaran mengalir di dalam kita. Dia ada sebelum ada dunia. Dia ada sebelum kita ada. Dan sekarang Dia ada bersama kita. Dan kalau kita pun mati, ada yang mati di antara kita, Dia tetap ada di hari yang akan datang. Dia sudah ada di sana, bahkan sebelum kita tiba di sana. Dia Alfa dan Omega. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang maha kuasa. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Siapa namanya? Aku adalah Aku yang telah mengutus Aku kepada kamu. Tidak ada orang mengutus Dia. Dia sendiri berinisiatif mengutus dirinya. Bapa sendiri berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal. Minggu lalu kita merayakan Paskah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi seisi dunia. Bapa mengasihi semua orang, tetapi yang diselamatkan ialah mereka yang memilih percaya di dalam nama Yesus. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karenanya kita harus buat keputusan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berjalan di jalan kebenaran itu, karena Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau sampai kepada Bapa harus melalui Aku, kata Yesus. Pilih jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain. Dia ada di awal, Dia ada sekarang, dan Dia ada yang akan datang. Dia mengendalikan. Dia sudah lihat masa depan itu sebelum kita ada. Bahkan tadi pagi waktu saya sedang tulis catatan saya di dokumen handphone, Tuhan bilang begini, bahkan waktu saya menenun kamu dalam kandungan tuh Wilma, saya yang menenun kakimu jadi besar, jadi kuat berdiri 28 hari. Ya. Jangan pernah menyesal dengan apapun dalam hidup. Saya tertawa karena Tuhan tuh yang menenun. Lihat tenun tuh artinya satu-satu
menyesal mengapa kita lahir dari rahim. Kita bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan kandungan mama kita untuk menenun kita. Dan kita ajaib, kelahiran kita dahsyat dan ajaib untuk rencananya. Dan dia bilang begini, waktu saya menenun kamu dalam rahim ibumu, mempercayakan rahim mamamu untuk melahirkan engkau, saya sudah punya rencana untuk kamu. Bahkan kamu belum bakal anak. Rencana yang ada padaku mengenai kamu bukan rencana kejatuhan, bukan rencana kegagalan. Biar setan, iblis, orang dan setan berusaha menjatuhkanmu, tidak bisa menjamah engkau. Karena rencana yang ada padaku mengenai kamu itu rencana masa depan yang penuh harapan. Kau bertanya, mengapa saya harus melewati banyak hal? Sebab kadang-kadang saudara, kita ini memilih jalan-jalan kita sendiri. Makanya sebenarnya ada hal yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita, karena kita hidup sesuka hati. Tetapi Tuhan dalam belas kasihannya, tanda kutip dalam kebodohan kita buat hal-hal yang salah, tapi tangan kasihnya itu dengan caranya yang ajaib menarik kita kembali. Hey, rencana saya tentang kamu tuh yang ini, bukan itu. Ya, dulu saya pikir mungkin Tuhan panggil saya tinggal di Jakarta. Kalau melayani di Jakarta pasti keren, ya kan? Dulu waktu pertama-tama merintis di sini, pindah aja, pulang pergi ke Jakarta aja, atau kemana gitu. Jangan di sini, terlalu udik. Oh Tuhan, bayangkan kalau saya tidak taat, mungkin sudah mati lama. Ya kan, orang berjalan dan ketidaktaatan itu binasa. Saya memilih terus taat di sini. 22 tahun ada di sini. Bertahan setiap hari. Berdoa untuk kota-kota dan pergi memuridkan kota-kota. Sampai hari ini tetap setia melayani Dia. Tuhan bilang bukan soal tempat di mana kamu tinggal. Bukan soal kamu ada di desa atau di kota. Tetapi dengan siapa yang engkau berjalan. Siapa yang di dalammu itu yang menentukan garis akhir. Kristus di dalam kita. Kita di dalam Kristus. Itu adalah kemuliaan. Kristus tinggal di dalam kita. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Itu pengharapan akan kemuliaan. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Yang ada cuma kemuliaan. Lihat itu ke depan. Kalau ini terjadi, oh itu bagian dari drama. Lain kali lewati lembah kekelaman, puji Tuhan. Kami cuma lewat. Bila cuma lewat, kita lewat musim corona, cuma lewat. Bila cuma lewat, darah Yesus berkuasa melindungi kami. Ada tanda darah dalam keluarga kita, cuma lewat. Ya, semua orang sedang berusaha kapan ini virus mati. Kita kayak gemas. Sampai ada kesaksian, kalau virus ini satu barang yang kelihatan, dia tulis di Facebook, dia akan tabrak itu virus corona ini dengan kecepatan 200 katanya. Berarti dia cuma mati, saya pikir begitu. Ya, ada seorang anak yang menulis pesannya betapa hatinya pilu melihat bapaknya meninggal karena virus corona, dan semua anak dan semua keluarga tidak bisa melihat orang tuanya. Dia bilang seandainya virus itu satu barang yang taruh di tengah jalan aspal, seakan giling dengan kecepatan tinggi. Ya, saking gemasnya. Kita tidak tahu. Sama sekali kita tidak tahu ada maksud apa. Tapi saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kemarin saya nonton video di Parlemen Amerika berseru kepada Tuhan. Ya, mami kirim di grup Kalvari Misi. Mereka berdoa minta ampun bahwa 10 hukum Tuhan yang biasanya tulis di dinding-dinding sekolah diucapkan pada zaman Presiden Abraham Lincoln.
10 hukum Tuhan yang ditaruh di Gedung Putih yang wajib diucapkan oleh semua anggota parlemen, yang memulai semua pekerjaan mereka dengan doa dan pembacaan hukum Tuhan. Yang hukum Tuhan itu harus diucapkan dan dilakukan, dan tugas mereka semua dihapus pada hari-hari terakhir, pemerintah yang terakhir ini. Dan mereka merasa pernikahan Amerika menjadi satu pernikahan yang sangat tidak memuliakan Tuhan. Doanya sangat terharu. Dan saya tahu Tuhan bekerja dalam peristiwa ini untuk membawa bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Mengapa ada yang mati? Itu kedaulatan Tuhan. Dan tidak ada virus juga mati. Betul? Sehingga kita tidak ada kepahitan. Melewati lembah-lembah kekelaman ini, kita tidak ada kepahitan, kekecewaan, dan marah terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan ini? Hei, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Dia. Dia sudah ada, Dia ada, dan Dia yang akan datang. Kita tidak tahu ada virus apa lagi, ada apa yang dahsyat lagi. Ya. Pada hari seorang ada kemarin sore saya dan papi nonton video yang tsunami di Jepang. Itu mengerikan sekali. Ya. Berapa ribu orang mati, berapa anak mati. Ya. Sudah berapa ribu mati di dunia ini dalam virus yang kita tak mengerti. Tapi satu hal yang saya melihat bahwa hidup ini begitu singkat. Sudah mati dan sudah dikuburkan. Lihat di tempatnya tidak ada lagi. Betapa singkatnya hidup ini. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Allah yang kita sembah, kita kenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa artinya yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang sudah ada pada mulanya Allah. Kejadian pasal 1. Sebelum segala sesuatu ada Allah, bukan nenek moyang, bukan adat istiadat, bukan berhala. Itulah sebabnya Tuhan menghukum bangsa-bangsa supaya kembali kepada Allah yang hidup. Bukan virus ini lalu bikin berhala lagi, tambah dihukum nanti. Pada mulanya adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, heaven and earth, surga dan bumi. Allah yang menciptakannya. Dia ada di dalam kekekalan, eternity. Dia tidak dipengaruhi oleh waktu, oleh jam, oleh cuaca, oleh keadaan, oleh ekonomi. Dia kekal selama-lamanya. Dan Dia berkuasa atas hidup kita. Dia menyertai kita. Dari pagi waktu saya merenungkan ini ulang, saya baca Tuhan luar biasa sekali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tidak ada yang kita takutkan. Yang sangat penting ialah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan kerajaan maut. Kurangi setengah. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ayat 18 pasal 1, baca sama-sama. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku hidup, aku bangkit, aku memegang kunci. Siapa yang memegang kunci? Yesus. Kunci maut dan kerajaan maut. Karenanya maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kita yang ada di dalam Kristus, kalau mati itu untung bagiku. Kalau aku hidup untuk memberitakan Dia, menghasilkan buah bagi kerajaannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tadi saya ingat Mami khotbah beberapa minggu yang lalu tentang Paulus di Athena.
Di satu altar ada satu mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Allah kita bukan benda dalam kitab Kisah Rasul. Allah kita itu bukan benda kesenian buatan tangan manusia. Allah kita hidup, punya mata, punya telinga. Dia mendengar, mata melihat segala perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tersembunyi. Yang mengalahkan maut dan kerajaan maut, segala kunci maut. Tolong stringnya dikurangi, masih bunyi nging. Segala kunci maut dan kerajaan maut telah dipegang oleh Yesus. Yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Raja siapa yang lebih hebat dari raja ini? Saya ingat Pilatus tanya, Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus bilang, engkau yang mengatakannya. Karena Pilatus pikir dia hebat dari semua orang. Tidak ada satu raja yang lebih hebat dari dia. Yesus adalah raja di atas segala raja-raja. Dan dia berkuasa atas semua raja di bumi. Waktu saya baca itu, oh Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita panggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dia adalah raja di atas segala raja-raja. Maka saudaranya, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi gimana anak raja punya kelakuan? Jangan mempermalukan rajanya. Amin. Dia berkuasa atas raja-raja. Makanya Nebukadnezar itu dibuat langsung kayak binatang, duduk di padang makan rumput. Gila. Tidak ada kemegahan, kehebatan yang bisa tahan di hadapan dia. Allah yang kita sembah ini hidup. Dia tidak mati selamanya, tapi dia hidup selama-lamanya. Dibilang yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, makanya corona tidak berkuasa atas kita, tapi Yesus yang berkuasa atas kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh yakin kemarin dalam firman Tuhan kemarin, Tuhan bilang kalau kita berjalan dalam ketaatan akan ada lingkaran api perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang dirancangkan musuh tidak akan berhasil kepada kita. Amin. Dari itu waktu Yohanes bilang, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Coba saya mau bawa saudara ke ayat ini. Sekarang Yesus bilang, aku Alfa dan Omega. Yesus juga sudah ada di awal sana. Dan Paulus dalam surat, oleh karena kamu dia baru menyatakan dirinya sekarang. Sangat luar biasa. Aku hidup. Aku telah mati betul, tapi lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada pengharapan. Sebab dia hidup ada kehidupan yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yang ketiga, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut ini. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya.
Kita berkata dia mengasihi kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 15, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan kitab 1 Yohanes, bukan kamu yang mengasihi aku lebih dulu, tapi aku yang mengasihi kamu. Saudara, jangan sia-siakan kasih Allah dalam hidup kita. Jangan menganggap sepi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara bilang karena dia itu kasih, dia baik, jadi saya mau hidup sesuka hati. Allah tuh kan kasih. Ibu Wilma tuh yang suka terlalu tegas, tidak punya kasih, tapi Allah tuh kasih. Iya, Allah itu kasih. Jadi saudara hidup sesuka hati, biar berzina, kumpul kebo, tetap dia kasih. Oh, tidak bisa. Dalam kasihnya ada keadilannya, karena dia juga hakim yang adil. Wow, karena dia adil, dia hakim. Lihat kemarin urapan Samuel tuh imam tapi hakim. Ada keadilan di sana. Ada pengurapan. Sebentar kita akan menerima menjadi pengurapan imamat yang rajani. Ya. Jadi kita menghargai kasih Allah dalam hidup kita. Bukan kamu yang mengasihi aku duluan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Dan dikatakan dengan darahnya Dia telah membayar kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dia mengapa? Menghakimi. Bukan cuma mengasihi, dia apa? Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Perhatikan di sini. Dia telah mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kita percaya kepada Dia, kita mengaku dosa kita, darahnya menyucikan kita. Betul, tidak bayar apa-apa. Itu cuma oleh iman. Oleh iman kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dosa-dosa kita, sadar dan bertobat, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu kita mengikut Tuhan. Tapi habis bertobat kan tidak mati. Yang tadi kita bertobat, baptis, lalu menangis sungguh-sungguh. Masih perjalanan panjang di kantor, di rumah, di pernikahan, di bisnis, di sosial, di komunitas. Kita masih beraktivitas, dan mungkin dari saya bertobat SMA kelas 2, kelas 1 naik kelas 2, itu sampai sekarang saja sudah 30 tahun lebih atau hampir 40 tahun ya. Buktinya waktu bertobat itu tidak mati, masih Tuhan kasih 30 tahun ke sini lagi. Kalau Tuhan kasih umur saya 90 tahun kayak Opa, berarti saya masih punya 40 tahun lagi. Coba bayangkan. Masih sisa panjang. Nah, di waktu perjalanan kita inilah dikatakan tadi, Tuhan
itu sudah menebus kita dari cara yang sia-sia. Bilang cara. Jadi cara hidup kita yang sia-sia itu kita tinggalkan. Sekarang cara hidup kita adalah cara hidup orang di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru, manusia baru. Sudah dilahirkan bukan dari bara-bara, tapi dari benih ilahi itu sekarang tertanam di dalam kita. Kristus tinggal di dalam kita, benih firman-Nya, rohnya. Kemarin dalam khotbah saya, dia bertindak karena namanya, ya karena nature-nya, sifat dasarnya yang kudus, dan karena perkataannya. Kita sekarang membawa nama Yesus. Dia Alfa dan Omega. Dia dahsyat, berkuasa, pegang kunci maut, kerajaan maut. Amin. Benih Kristus ada dalam kita. Kita bawa namanya yang kudus. Kita harus hidup kudus. Kita bawa perkataannya. Firman Allah itu hidup. Perkataannya itu hidup dan berkuasa. Firman-Nya itu menuntun kita menjadi terang di setiap jalan kita. Makanya kita betul-betul harus meninggalkan cara hidup. Tidak ada orang ikut Tuhan lalu cara hidupnya tetap berhala, tetap berzina, tetap mencuri, ya, tipu sana tipu sini. Lalu hari Minggu ibadah lagi ikut Tuhan. Itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan protokolnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita kesempatan pagi ini untuk belajar. Katakan amin. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu. Kita pun cara hidup yang sia-sia ini kita wariskan dari nenek moyang yang hidup sia-sia. Sekarang nenek moyang tidak ajar kita yang benar. Kita sekarang mau hidup dalam kebenaran. Kita sudah ditebus dari cara hidup itu. Buat keputusan untuk dirimu sendiri. Nenek moyang kita tidak menentukan keselamatan kita. Jangan bilang kalau kita ini bertobat langsung nenek moyang marah. Nenek moyang juga mati itu binasa kalau tidak bertobat. Bayangkan orang kaya itu mati langsung dibawa malaikat. Khotbah saya berapa hari yang lalu ke jurang maut, ke neraka dan panas. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni segala dosa kita. Kita ditebus itu dari cara hidup. Muka kita tidak berubah, tapi cara hidup harus berubah. Katakan mulai hari ini cara hidup saya berubah. Karena saya sudah menerima benih ilahi, menerima namanya, menerima darahnya yang menyucikan saya, menerima rohnya tinggal di dalam saya, menerima perkataannya, firman-Nya tinggal di dalam saya. Firman itu menerangi setiap langkah hidup saya. Sekarang saya hidup dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan firman dan berkenan kepada Tuhan. Terjadilah atasku dan seisi rumahku di dalam nama Yesus. Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi sini, dengarkan sini. Kalau kita ini di dalam Kristus, memilih kita hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, berdiam di dalam Kristus, kita tuh sudah dipilih sejak dunia dijadikan oleh Kristus untuk hidup kudus, dimampukan untuk hidup kudus. Amin. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, amin, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapan kita bukan kepada berhala, tapi kepada Allah yang hidup. Karena baca selanjutnya, karena ini kitab suci itu, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Stop di sini. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami penyucian dan pembenaran. Jadi kita ditebus oleh darah Yesus. Kita ini dulu budak dosa. Yesus datang menebus kita. Iblis tidak berkuasa dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita dibayar dengan darahnya. Lalu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita disucikan, dipakai jubah kebenaran. Kita dikuduskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita tinggal di dalam Dia. Kita sadar kita sudah ditebus dari cara yang lama. Sekarang kita dengan cara kerajaan Allah. Kita percaya kepada Dia. Tetapi dalam proses setelah tadi saya bilang,
untuk sampai kepada kematian. Ini kan kita belum mati sekarang. Kita dalam perjalanan ini harus terus menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi jalan yang harus kita lewati sampai putus napas ini namanya jalan ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran itu akan membawa kita terus untuk berjalan dalam kesucian hidup. Kalau saya berjanji-janji saya harus taat kepada kebenaran, saya harus tunduk kepada firman, maka saya akan hidup kudus. Otomatis, bilang otomatis. Jadi kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Nah, kalau kita berjalan dalam ketaatan kepada kebenaran, kasih kita itu jadi tulus, ikhlas, tidak ada neko-neko. Saya mengasihi karena saya cari keuntungan, enggak. Kalau mengasihi pun tegur, disiplin, itu kasih. Ya, bukan karena salah juga ya tutup mata saja karena kita ini teman, gak bisa. Di jalan ini cuma namanya ketaatan kepada kebenaran. Yang tidak benar itu harus ditegur, harus diperbaiki, harus didisiplin. Karena jalan kita namanya jalan ketaatan kepada kebenaran. Itu akan menyucikan kita terus menerus. Jadi kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat, tidak. Keselamatan itu gratis waktu kita terima. Tapi proses sampai garis akhir itu terus mengerjakan keselamatan itu dalam takut dan gentar akan Tuhan, dalam ketaatan kepada kebenaran. Jadi Tuhan tidak kaget dengan sumbangan kah, khotbah kah, apa berapa gereja kita bisa bangun. Tapi Tuhan akan kagum melihat ketaatan kita dalam kebenaran dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Semua kemuliaan dunia ini sedang lenyap seperti bunga rumput. Bunga rumput, rumput menjadi kering, bunga gugur, itulah kemuliaan dunia. Tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 17, firman itu adalah kebenaran. Yesus berdoa sebelum dia naik ke surga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu tidak omong yang baik-baik saja. Firman itu mengoreksi, menegur, menasihati. Supaya apa? Kita bisa terus seperti mengawasi diri kita untuk terus berjalan. Ini saya sudah tidak taat. Ini pikiran saya ini salah. Ini saya salah menilai, ini saya salah buat keputusan, saya harus balik. Ya, jangan sudah salah sombong putar balik lalu omong kata-kata rekayasa untuk merasionalkan dosa itu, tidak bisa. Yang keempat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Karena dia raja. Dia adalah raja, dia punya kerajaan. Kerajaan Allah, amin. Dia bawa kita masuk ke dalam kerajaannya dan menjadikan kita imam-imam, imamat yang rajani. Dalam Keluaran pasal 19 sebenarnya Tuhan sudah mengatakan itu kepada Israel. Keluaran 19, kamu sendiri telah melihat ayat 4-6. Apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan akan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadi harta, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Dengarkan ini. Sejak awal Tuhan selalu bilang, kalau Israel ini sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, mereka akan menjadi harta kesayangan. Tadi Tuhan bilang kepada saya, bukan cuma Israel, kamu yang taat kepada Tuhan, yang berjalan di jalan ketaatan ini,
Sekali lagi, ini kebenaran sangat luar biasa. Kamulah yang akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita diperlakukan tidak adil. Tuhan akan bekerja. Harta kesayangan bagi mereka yang sungguh-sungguh taat mendengarkan dan melakukan segala firman-Ku. Jalan ini, jalan ketaatan kepada kebenaran. Amin. Tetapi dengar, ketidaktaatan Israel dalam kitab Roma pasal 10 bilang, baca di pasal 10 sampai 12. Itu ketidaktaatan Israel membuat kita yang bukan Israel ini, umat Allah ini, kita dicangkok. Israel perjanjian baru, tek. Tadinya Tuhan cuma berencana mereka tuh imam dan kerajaan saja. Tapi karena ketidaktaatan mereka, Yesus datang dan menebus segala dosa kita, sehingga yang bukan Israel boleh datang kepada Dia. Oleh Dia kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Dulu Yahudi pikir cuma mereka saja, tapi Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus isi dunia, sehingga kita yang bukan Israel tapi percaya kepada Yesus. Makanya dalam kitab 1 Petrus ayat ini ditujukan kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Kita dahulu tidak dikasihani, kita ini disebut kafir. Non Yahudi itu kafir, bahkan melewat bangsa-bangsa kafir pun tidak boleh ngomong pun. Makanya ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau mereka rasa, oh kami tidak boleh bergaul di sana, ya. Tapi Yesus datang dan mengangkat kita. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat-Nya. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita sekarang menjadi satu bangsa yang kudus. Bilang bangsa yang kudus. Suku kita, ras kita itu ialah ras yang kudus. Sehingga di dalam rumah rohani ini kita tidak membesar-besarkan suku lagi. Suku kita adalah bangsa yang kudus, katakan amin. Ini firman Allah. Oh, kami suku ini terhormat, suku ini biar terhormat seperti apa, tapi kalau najis, out. Bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Kita sekarang memberitakan perbuatan-perbuatan dosa. Tadinya yang imam cuma hanya sekelompok orang, tapi kita sekarang boleh melayani Dia dengan segenap hati. Di semua tempat, di semua profesi, di marketplace, di mana saja kita terpanggil untuk melayani Dia. Di bidang kita, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Firman-Nya sampai di semua domain, sampai di semua bidang, sampai di seluruh aspek kehidupan manusia. Karena firman-Nya itu akan memerdekakan. Kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Karenanya minggu ini saya mau bilang, jangan kembali lagi kepada kegelapan. Katakan amin. Saya mau terus berjalan. Berapapun harga yang harus saya bayar, saya tidak akan pernah kompromi dengan kegelapan. Saya tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan lama. Saya sudah berjalan sampai garis akhir bersama Yesus, menjadi imam-imam Allah, imam bagi Allah, melayani Dia dengan pengurapan imam, imamat yang rajani, dengan pengurapan raja. Amin. Kita diberi kuasa dan otoritas atas domain kita, bidang kita. Kita berotoritas di sana. Saya berdoa, terima otoritas ini di dalam nama Yesus, sehingga kau dapat berfungsi, membawa mandat kerajaan Allah, memberitakan perbuatan Allah yang ajaib ini dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Terima anugerah, terima kekuatan, terima kuasa, terima otoritas di dalam nama Yesus terjadi. Yang terakhir,
kita sembah adalah Allah yang akan datang kembali dalam awan-awan. Dari waktu saya baca itu, Ia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Suka atau tidak suka, waktunya sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saudara, tanda kutip saya melihat seperti Tuhan sedang seperti tanda kutip ya, memaksa gerejanya, memaksa kita untuk sungguh-sungguh siap, menyiapkan diri, menyiapkan gereja yang kudus, yang tak bercacat celah. Sebab hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 15 ayat terakhir yang akan kita baca. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. 2 Petrus 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Baca bersama-sama. Jadi jika segala sesuatu ini kan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat hari kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terdapat apa? Tidak ada dusta di sana. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, baca sama-sama. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha apa? Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepada. Anggaplah kesabaran Tuhan ini adalah kesempatan untuk beroleh selamat, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menabur. Sebab kalau hari itu datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu waktu di mana kita tidak tahu harinya, maka Tuhan bilang, kamu menantikannya. Kamu yang menantikan hari itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ayat ini mungkin saudara pikir mustahil untuk gereja hidup suci dan saleh. Tapi kalau kita ikut protokolnya tadi, saya percaya rohnya, darahnya, namanya sudah diberikan kepada kita, melengkapi kita. Kita menundukkan diri kita kepada Dia dan mau berjalan di jalan ketaatan kepada kebenaran. Kita akan masuk dalam langit yang baru, bumi yang baru. Di sana hanya ada kebenaran. Katakan amin. Jangan menyesal kalau kita hidup benar lalu orang tidak suka kita. Tidak apa-apa, karena di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada pendusta di sana, tidak ada kejahatan. Mungkin ini harga-harga yang harus kita bayar. Ditolak, difitnah, tidak apa-apa, tidak disukai, bahkan mungkin tidak diundang dalam acara mereka. Oh, tidak apa-apa. Mari kita hidup menyerahkan diri kita kepada Dia. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Katakan, betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Roh Kudus tolong aku, Roh kebenaran menolongku, mengarahkanku, menasihatiku, menuntunku untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada kebenaran. Di dalam nama Yesus, pegang tanganku setiap hari dan jadilah atas hidupku dan seisi rumahku. Terima anugerah dan kekuatan untuk melakukannya, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatanmu,
tapi dengan kekuatan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Bangkit berdiri dan kita akan sembah Dia. Kita nyanyikan pujian bahwa sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas itu. Dia Allah Alfa dan Omega, itu tinggal di dalam kita. Semua dapat kita lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita itu mungkin bagi Dia. Kita akan melihat ketidakmustahilan. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita berjalan bersama dengan Dia, kita akan melihat Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Katakan dan deklarasikan pujian ini. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.
kami Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam nama Yesus, Terima kasih Bapak. meteraikan firman ini. Kami mengenal Allah yang kami sembah. Allah itu tinggal di dalam kami, menyertai kami, Amin. melindungi kami di dalam kami. Amin Tuhan. Itulah pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara di dalam kami. Amin. Panjang sabar Tuhan ini adalah kesempatan untuk kami diselamatkan. Amin. Kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Amin. Kesempatan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu datang menimpa kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi kesaksian di kota ini, di tengah-tengah keluarga kami. Kami sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kami tidak kembali hidup dalam kegelapan. Kami tidak kompromi dengan kegelapan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh dan mau berubah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pendeta Yadi berdoa bersyukur. Bapak, terima kasih buat firman yang hidup yang mendatangi kami siang ini Tuhan. Kami sungguh menyembah Allah yang hidup. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang menjadikan kami sebuah satu kerajaan yang kekal. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak menyembah Allah yang mati. Allah yang hidup yang berkuasa itu tinggal dalam hidup kami ya Bapa. Terus celikan mata hati kami. Terus pertajam telinga kami ya Bapa. Sehingga kami terus berjalan dalam jalan ketaatan kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Kami tidak ada di jalan dusta. Kami tidak di jalan kejahatan, kegelapan. Tapi kami seisi rumah kami memutuskan siang hari ini ya Bapa, ada di jalan
nyata dalam hidup kami. Materaikan semua firman yang mendatangi kami siang hari ini di loh hati kami ya Bapa, sehingga firman tertanam kuat dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah kebenaran yang ada dalam setiap pribadi dan setiap keluarga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, biarlah kami boleh menjadi kemah-Mu Tuhan, kehidupan Kristus, kehidupan ilahi nyata dalam setiap pribadi, nyata dalam setiap keluarga yang menyaksikan siaran langsung ini. Biar kehidupan Kristus termanifestasi di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu siang ini di dalam nama Kami Tuhan Yesus. memberkati pemerintah bangsa kami Amin Tuhan. dalam situasi lockdown COVID-19. Ya Bapa. Semua harus di rumah. Tuhan berikan hati kekuatan untuk Presiden Jokowi, hikmat untuk semua kabinet Indonesia Maju, untuk semua menteri ini Tuhan, untuk bekerja dengan tanggung jawab. Tuhan melindungi mereka dari semua COVID-19 ini Bapa, dan seluruh keluarga mereka. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas mereka. Para gubernur, para bupati, camat, lurah, Pak Desa, RW, RT, semua bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak ada satupun mengambil keuntungan untuk dirinya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Waktunya untuk semua bertanggung jawab kepada Tuhan, sebab Tuhan sedang mendatangi bumi. Takut akan Allah turun atas pemimpin. Pemimpin kami segala bentuk keserakahan dibakar dengan api Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang menjadi hak-hak rakyat, apa yang menjadi hak-hak para dokter, para medis itu bisa menjadi bagian mereka Tuhan. Kami berdoa untuk semua tenaga medis, semua relawan untuk menghadapi orang-orang yang sakit karena virus ini Tuhan. Engkau melindungi dan memberkati. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas para dokter, tenaga medis. Bahkan kami dengar 40 dokter yang sudah kena positif di Semarang. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami mohon di Jakarta, di mana-mana tempat, di seluruh Indonesia, Tuhan mujizat menyata atas mereka. Di atap buah tangan Tuhan yang kuat ada di atas para tenaga medis. Di Kupang dalam nama Yesus, di seluruh NTT. Takut akan Tuhan ada pada atas mereka semua, dan perlindungan Tuhan ada di atas hamba-hamba-Mu, para perawat, suster, semua tenaga kesehatan yang bekerja di apoteker, di apapun semua Tuhan, perlindungan Tuhan ada di atas hamba-hamba-Mu Tuhan dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Mereka tidak kecewa dengan Tuhan, tapi menerima keputusan Tuhan dan menyerahkan hidup mereka juga kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami tahu Engkau ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Engkau ada di depan kami, Engkau mendahului kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Hamba berdoa perlindungan Tuhan, berkat atas kami semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, semua yang menonton siaran ini. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas. Dan roh takut dan pengenalan akan Allah bertambah-tambah. Dimensi kealahan itu tinggal di dalam kita. Roh yang hormat dan takut akan Allah tinggal dalam rumah tangga-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, terimalah segala berkat Tuhan, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, hikmat, pengertian, keberanian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, bersama-sama kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ada pengumuman, besok kita tetap ikut ibadah mesbah keluarga tepat jam 1 siang. Dipancarkan langsung dari Radio Misi Kalvari dan akun Facebook Wilma Mega Sila. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.